Mau gak usah stop. Ya ini kita lagi mengerjakan tugas PPKN tentang lingkungan kebersihan bersama teman-teman saya. Ada Nugra, ada Yogi, ada Yansa, dan saya Ical. Jadi ring dulu. Ini teman-teman untuk Oh, Cok, menjaga tabrak, Cok. lingkungan. Iya. Kita buang deh ke trash bag. Ada lagi nih teman-teman. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dari kelompok kebersihan lingkungan gitu tentunya ya gitu kan. Kita lagi ingin wawancara sama Bapak Rudi selaku yang bertugas di dinas alun-alun Kota Depok, dinas kebersihannya tuh kan. Sekarang gini Bang Rudi Ya. jadi di Depok itu kan ada, kita kan lagi ini nih apa namanya, lagi krisis kebersihan ceritanya gitu kan. Maksudnya banyak masyarakat yang terkadang udah kita kasih siapin tempat pembuangan sampah tuh masih ada aja yang buang sembarangan gitu ya kan. Nah sekarang seberapa penting ya sih kita menjaga kebersihan lingkungan? Sebenarnya kalau kebersihan sih emang wajib ya bang, wajib. Nah, yang pertama dari kesadaran masyarakat sendiri, karena kan lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Kalau misalnya kita nggak jaga, itu satu menyebabkan polusi kan, karena kan dari udara itu kan kita harus mendapat udara yang segar, apalagi buat anak-anak. Nah, dari udara dari lingkungan juga, air yang kita minum tuh kebanyakan karena masih dari air dari itu kan, dari lingkungan juga. Kalau misalnya lingkungan kita tercemar itu udah nggak bagus efeknya buat kita sendiri. Ya, yang pertama sih yang sepenting sih sebenarnya kesadaran diri masing-masing, bukan di Depok ini akan ada tugas, bukan ada tempatnya. Kesadaran diri aja masyarakat itu, dia dibuang sampah pada tempatnya, terus menjaga kebersihan lingkungan itu yang bilang. Bukan mentang-mentang udah dapat tugas Nah buang itu sembarangan dia, gitu ya benar, dari kembali ke diri sendiri aja masing-masing itu aja. Oke. Berarti itu ngaruh tuh kalau kita misalnya buang sampah gitu ya. Misalnya contoh lah 2 meter ini kita buang sampah, di situ numpuk, itu ngaruh ke resapan air gitu. Itu sangat berpengaruh banget gitu, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai, itu dia. Makanya dari sebenarnya dari diri kita sendiri aja dah, kita benar-benar untuk menjaga lingkungan, itu dia pentingnya banget kesadaran diri masing-masing kalau menurut saya. Benar. Berarti intinya harus sadar dulu nih bahwa limbah ini bukan cuma mencemarkan udara tapi mencemarkan air juga. Benar, luar biasa itu, dampaknya luar biasa banget. Iya juga benar. Nah terus biasanya gini, apa aja sih kelebihannya jika kita menjaga kebersihan lingkungan secara general aja gitu? Ya yang pertama itu tadi, pertama kita menjaga ekosistem yang ada di bumi ini juga kan, misalnya itu kan dari udaranya, polusi udaranya. Kalau kita dari diri kita sendiri, dari kita bersih nih, itu yang pasti kita rasakan tuh bersih. Coba kalau kita nggak teratur aja, udah itu kita rasain sendiri, itu dia. Contohnya kita buang sampah sudah sembarangan aja, kita nggak tuh udah nggak enak itu ngeliatnya kita udah nggak enak, pasti dari baunya pun kita udah rasain dah, baunya nggak sedap. Itu dia tuh, pokoknya dari hal kecil aja sebenarnya sih buat menjaga ekosistem lingkungan tuh, dari hal kecil aja pokoknya itu pasti udah kita rasakan langsung gitu aja bang. Kayak mandi aja ya. Nah itu dia benar. Terus kalau pertanyaan ketiga nih, Ya. Bang Rudi, sebenarnya bagaimana caranya menyadarkan orang yang betapa pentingnya kita menjaga lingkungan? Jadi kan gini, orang nih sebenarnya sadar gitu sebenarnya buang sampah sembarangan itu nggak baik gitu kan. Ya. Tapi gimana cara itu benar-benar menyadarkan orang itu tuh sebenarnya? Iya. Apa harus kita marahin? Itu yang bener dong. Masa udah disiapin wadah buat buang sampah masih sembarangan aja gitu. Betul ya. Apa gimana tuh? Itu sebenarnya kembali juga dari diri kita sendiri. Pertama nih, sebenarnya sudah banyak tuh himbauan dari pemerintah kan, dari pemerintah, terus dari lingkungan juga. Itu udah banyak himbauan tuh. Kita udah pasang apa namanya itu banner, terus kita ada
siarin di apa tuh di speaker juga. Cuma kadang-kadang gitu tadi saya bilang itu dari diri sendiri susah, kadang-kadang namanya manusia kan beda-beda. Jadi bersifatnya iya, padahal nggak jauh kita udah nyiapin tempat sampah, udah nyiapin sulo, udah nyiapin medianya. Kadang-kadang itu sendiri. Kadang-kadang manusia kan tahu sendiri sifatnya itu beda-beda. Malah bang di sini tuh ada yang kita tegur itu malah keras dia malah marah gitu. Padahal kita kan negur itu kan buat kebaikan bang ya, buat kebaikan semuanya. Itu kadang-kadang ya itu dah namanya sifat manusia beda-beda gitu. Kadang-kadang kita juga bingung tuh antisipasinya gimana. Pokoknya intinya tuh kembali ke diri masing-masing aja itu dia. Iya. Berarti harus kesadaran benar-benar Benar-benar dari kesadarannya ya. manusianya ya. Betul. Udah bukan orang nih. Iya itu dia. Manusia nih harusnya gitu kan. makhluk Makhluknya bener kan. Terus ini pertanyaan terakhir nih baru di apa saja maksudnya apa aja sih jenis sampah yang dapat didaur ulang gitu kan hingga bisa mengurangi limbah sampah. Contohnya gini, yang bisa dipisah gitu, yang organik, Ya. yang non organik residu non organik sama yang residu tuh yang Iya. Ya betul. yang Sampah rumah bahannya tangga. susah kayak Sampah rumah bisa tangga. dilebur. Iya. Ya. Kalau misalnya organik kan enak gitu, maksudnya Betul. bisa kita jadiin pupuk lagi Betul, betul, gitu betul, kan. betul. Kalau misalnya limbah plastik yang bisa kita daur ulang, Betul ya. yang gitu-gitu, itu maksud saya lebih tepatnya itu kita antisipasinya dari rumah atau di setiap tempat kita adakan wadahnya atau gimana? Sebenarnya sih kita beruntung banget ya tinggal di Kota Depok. Yang pertama di Kota Depok tuh kita ada namanya pengelolaan sampah organik. Gitu. Itu langsung Jadi ada? ya, jadi kita kumpulin sampah organiknya. Nanti dari pihak pemerintah tuh ada yang ngambil. Jadi sama dia diproses lagi, jadikan pupuk gitu. Nah kebetulan di proses pupuknya itu nanti pun masyarakat bisa menikmati sendiri gitu. Kita bisa mengambil untuk tanaman atau pohon-pohon kita itu kita bisa pakai untuk makanan atau sumber pupuk dari tanaman itu pemerintah Kota Depok sudah seperti itu, sudah bagus banget. Terus yang kedua kita ada sampah residu. Nah sampah residu ini dia sampah-sampah rumah tangga ya, kayak bahan-bahan plastik gitu kan bang ya, kayak bahan-bahan sisa makanan gitu dah. Emang itu agak lumayan susah, cuma kita bisa antisipasinya bener kata abang. Kita bisa pilah dari, sebenarnya pilahnya itu dari rumah. Bahan-bahan plastik yang bisa didaur ulang nih kita pisahin, terus bahan plastik yang tidak bisa didaur ulang itu bisa kita pisahin. Nah didaur ulang ini itu bisa dijadikan omset tuh bang, bisa jadikan cuan tuh. Iya juga. Bisa benar, bisa jadikan cuan karena bisa juga buat kerajinan tangan juga ada tuh seperti Ada. itu. Kita ada komunitas juga tuh buat jadikan buat bahan-bahan apa namanya kayak betul kayak tas juga, kayak souvenir juga kita Souvenir, juga ada ya. Cuma emang belum semuanya warga ini nih belum ada yang tahu gitu. Sebenarnya bisa, sebenarnya sampah itu bisa didaur ulang semuanya. Cuma tinggal dari kitanya, dari kalau bisa sih sebenarnya dari rumah sendiri ya kita pisahin kayak organik tadi, residu yang bahan bisa dijadikan cuan tuh bisa di sama yang buat jadi souvenir itu bisa bang kayak gitu. Maksudnya bisa didaur ulang lebih jadi bermanfaat lah Betul, istilahnya. betul bang, betul sekali. Pokoknya dari rumah kita sendiri aja dah gitu. Karena yang misalnya yang kita sampah yang tadi nggak terpakai itu bisa kita jadikan uang gitu, bisa jadi cuan itu bang. Tapi gini, nah ini kan maksudnya itu udah ada komunitasnya gitu Betul. ya. Saya mau memperjelas lagi, maksudnya kalau misalnya yang nonton video ini nanti bisa jadi wawasan gitu. Itu termasuk kerja sama sama bank sampah nggak sih? Betul. Nah iya, benar nih Depok ini kita ada bank sampah juga bang. Nah Kita itu bisa- ya. jadi orang yang bingung ngumpulin tuh akhirnya Betul. tahu wadahnya gitu kan. Nah iya, kebetulan di Depok ini ada bank sampah. Nanti kita bisa koordinasi ke RT, RW, lurah sama camat tuh. Jadi di setiap kelurahan, setiap kecamatan kita sudah ada semuanya tuh di Kota Depok ini udah ada kerjasama sama bank sampah. Jadi warga tinggal gampang aja, tinggal hubungin RT. Nanti di RT tuh ada penjelasannya nih, barang-barang sampah-sampah aja nih, apa yang bisa didaur ulang, yang bisa dijadikan cuan gitu kan, lumayan juga bang. Daripada sia-sia gitu aja kan, mending kita kumpulin. Nah itu pun bisa jadikan cuan gitu, lumayan jadi buat penghasilan kita sehari-hari gitu bang. Nah kecuali sampah organik ya, kalau sampah organik kita nggak bisa jadikan ke bank sampah, kita nggak bisa bersama. Sebelum tadi sampah organik itu kita ada dari PPK Kota Depok, nanti bisa diambil, itu bisa dijadikan pupuk. Tuh. Pupuknya pun kita bisa nikmatin gitu, buat tumbuh-tumbuhan tanaman di rumah kita gitu, Iya, gitu bang. Oke. Jadi sebenarnya itu penting banget teman-teman, Penting banget benar. dan untuk masyarakat bukan cuma di Depok aja nih tentunya, seluruh Indonesia sih Nah sebenarnya gitu betul, kan. ya. Jadi karena udah banyak
turis Indonesia, turis luar negeri yang mengakui Indonesia itu lebih bersih daripada negaranya sendiri. Nah, iya betul. Jadi gimana caranya kita harus tetap bisa mempertahankan kebersihannya itu. Jadi jangan sampai negara kita jauh tertinggal lagi gitu tingkat kebersihannya, karena udah bagus banget gitu. Ya kan? Betul, Baru betul di- lah, betul lah, betul bang. Minimal dari kesadaran kita di sendiri aja ya, kesadaran dari kita sendiri untuk menjaga ekosistem kita di Indonesia nih benar-benar. Jangan sampai rusak lah ya. Betul dia, itu dia. Oke. Makasih banyak Pak Rudi Ya, atas sama-sama. waktunya Ya, sama-sama. dan ketersediaan tenaga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.